wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 1B akan menjelaskan materi tentang mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Macam-macam mikrotom. Yang pertama ada mikrotom putar, disebut juga mikrotom Spencer. Jenis mikrotom ini paling umum digunakan di laboratorium. Tersedia baik untuk sayatan parafin maupun teknik kriostat. Khusus untuk keperluan pembuatan sayatan dengan teknik kriostat, mikrotom ini dibuat tahan karat. Untuk selanjutnya ada mikrotom geser. Tersedia baik juga sayatan plastik. Jenis ini bukan selalu alat yang paling praktis. Selain lambat dan mahal, alat ini juga sering tidak bisa menghasilkan sayatan yang bagus untuk jaringan keras dan besar seperti mata, tulang, dan kartilago. Untuk selanjutnya itu ada mikrotom klinis beku. Jenis mikrotom ini banyak digunakan di laboratorium klinis untuk keperluan diagnosis yang bersifat segera. Mikrotom ini sangat murah dan dibutuhkan untuk berbagai proses yang ditujukan untuk mendiagnosis komponen sel tertentu seperti lemak dan enzim. Yang ketujuh ada mikrotom Smith. Instrumen ini sering digunakan untuk mengiaya jaringan segar yang tidak difiksasi atau dibekukan dengan tingkat kerusakan struktur halus dan kehilangan aktivitas enzimatik yang sangat minimal. Kisaran ketebalan sayatan yang dapat dihasilkan adalah 5-230 dan dengan kecepatan antara 50-200 sayatan per menit. Dan yang ke-8 ada mikrotom tangan. Mikrotom tangan yaitu mikrotom dengan wujud paling sederhana. Mikrotom tangan yang biasa dipakai di laboratorium sekolah. Alat ini biasa digunakan untuk membuat sayatan spesimen yang sangat tipis, kurang lebih 20 mm, agar dapat dikawal di bawah mikroskop. Misalnya sayatan daun, batang, akar, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada penggunaan mikrotom. Beberapa penggunaan mikrotom. Yang pertama untuk mikroskop cahaya. Material pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 mm biasanya diiris dengan pisau baja. Yang kedua untuk mikroskop elektron. Fiksasi diikuti dengan pembenaman dalam resin seperti araldin. Bagian-bagian dengan pisau gelas atau pisau intet ultramikrotom setebal 2-100 nanometer. Selanjutnya ada fungsi bagian mikrotom. Yang pertama itu ada penjepit kaset untuk menjepit blok parafin. Yang kedua ada penjepit pisau. Yang ketiga ada bak timbah potongan jaringan. Keempat ada rak penyimpanan untuk menyimpan blok parafin yang akan dipotong. Kelima pengunci roda pemutar. Yang keenam ada roda pemutar halus. 7 tuas untuk mengaktifkan rem tangan. 8 tuas mengunci penjepit pisau. Angka 9 menunjukkan tuas pengarah posisi penjepit kaset. Angka 10 menunjukkan roda pemutar kasar. Angka 11 menunjukkan tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar. Angka 12 menunjukkan tuas pengunci untuk pengarah posisi penjepit pisau. Angka 13 menunjukkan skala ketebalan potongan. Angka 14 menunjukkan knop tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Dan angka 15 menunjukkan pengunci pisau. Pembacaan data. Setelah bagian jaringan disiapkan dan diwarnai, peneliti akan menggunakan mikroskop untuk mengamatinya. Data yang dibaca berasal dari informasi visual yang diamati di bawah mikroskop. Data ini dapat mencakup morfologi sel atau bentuk dan ukuran, organisasi jaringan, adanya struktur atau kelainan tertentu. Pembacaan data mikrotom mengacu pada proses analisis data yang diperoleh dari bagian tipis jaringan biologis yang dibuat menggunakan mikrotom. Mikrotom adalah instrumen presisi yang menghasilkan irisan sangat tipis, biasanya antara 1 dan 50 mikron sampel jaringan. Bagian tipis ini kemudian dapat diwarnai dan diperiksa di bawah mikroskop untuk mengetahui struktur mikro jaringan. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Maka kalibrasi alat mikrotom ini dilakukan oleh orang ketiga. Troubleshooting mikrotom. Yang pertama ada pita atau potongan paralel menggulung, potongan yang tebal dan tipis, potongan tidak membentuk pita, dan jaringan tidak terpotong sempurna. Selanjutnya di sini potongan lebih sering menggulung dibandingkan menjadi pita yang datar. Nah di sini ada penyebab dan juga solusinya. Bisa dilihat ya. Perawatan mikrotom. Mikrotom sebaiknya ditutup dengan petakhir atau dimasukkannya ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan bergerak mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat bergerak karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara mengelap dengan kain pangkuan yang telah dibasahi dengan silol. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah usang dan macet. Meskipun mikrotom tetap bersih dan bebas dari serpihan parafin, ketebalan bagiannya mungkin mulai bervariasi karena kausa mekanik dan kerusakan elektronik. Inilah alasan utama mengapa mikrotom harus menerima pemeliharaan preventif tahunan yang disediakan oleh teknisi layanan vendor Anda.